Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam karunia Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat Yesus, setiap hari berapa jam kita nonton TV? Ya, di depan saya sudah ada remote. Tentu ketika kita nonton TV, kita mengendalikan semua siaran di televisi itu dengan remote. Apa yang ingin kita tonton sebenarnya? Ya, semua tergantung dari remote kita. Kita bisa memilih siaran mana yang kita suka dan siaran mana yang tidak. Kendalinya ada di mana? Ada di tangan kita. Jadi nggak bisa sebenarnya TV itu mempengaruhi kita. Tidak bisa sebenarnya siaran itu juga memilih kita untuk terlibat di dalamnya. Tidak. Karena pengendali utamanya ada di kita. Dan pengendalinya ada di remote ini. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, kemudian saya mengingat firman Tuhan sebagaimana bacaan leksionari kita hari ini, yaitu di dalam Surat Efesus 5. Surat Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Tapi saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, dalam kitab Efesus 5 ayat 1 ini ditunjukkan bahwa kita hendaknya menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Itu artinya pengendali pertamanya adalah saudara dan saya. Yang mengendalikan apakah kita mau menurut kehendak Allah, apakah kita mau menjadi anak-anak Allah, itu juga saudara dan saya. Memang benar, saudara dan saya telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya telah ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, sebenarnya Efesus 5 ayat 1 sampai 6 ini menunjukkan bahwa ketika kita menjadi penurut-penurut Allah, kita menjadi anak-anak kekasih yang hidup dalam kasih, sebagaimana juga Kristus telah mengasihi, itu artinya kita memilih, menentukan sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan. Sebab di ayat-ayat selanjutnya di sana juga dituliskan, khususnya di ayat 4, hal-hal yang tidak pantas sebaiknya juga jangan dilakukan, apalagi diucapkan. Apa itu? Banyak perkataan kotor, perkataan yang sembrono, kata-kata yang kosong, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, bahkan disebut saja jangan. Itu artinya penentu remote utamanya siapa? Remote utamanya adalah saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mau jadi menurut-menurut Allah? Apakah saudara dan saya mau menjadi anak-anak yang kekasih atau tidak? Bukan lingkungan sebenarnya yang mengendalikan kita. Bukan suasana, bukan kondisi sekitar kita yang mengendalikan kita. Remote-nya ada pada saudara dan saya. Mulutnya, mulut saudara dan saya. Pemikirannya, pemikiran saudara dan saya. Tindakannya, tindakan saudara dan saya. Karena itu yang menentukan paling besar adalah saudara dan saya. Apakah kita mau jadi penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak yang kekasih? Sebagaimana Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Dan saudara juga bisa lihat di ayat pertama dan kedua, ada 3 kali kata kasih yang Tuhan tunjukkan. Itu sebenarnya mengajak saudara dan saya untuk apapun yang saudara ucapkan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang menjadi tindakan saudara, bahkan apapun yang saudara pikirkan, lakukanlah itu dengan kasih Allah. Supaya saudara dan saya menjadi penurut-penurut Allah. Remote-nya ada di tangan saudara. Pengendalinya ada di tangan saudara. Apakah saudara akan mengatakan yang sembrono, yang kosong dan sembarangan, atau saudara menggunakan perkataan yang membangun menjadi penurut-penurut Allah yang hidup dalam kasih Allah. Karena itu, mari kita sadari bahwa penentu segala sesuatunya adalah diri kita. Sebagaimana Tuhan telah menetapkan saudara dan saya menjadi anak-anaknya yang kekasih. Karena itu hiduplah dalam kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab kami telah ditentukan oleh Allah menjadi anak-anak yang dikasihi
sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kami, bahkan mengorbankan dirinya bagi keselamatan kami. Supaya kami menjadi milik Kristus, supaya kami hidup dalam Kristus dan hidup dalam kasih, menjadi penurut-penurut Allah. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami dalam kami bersikap, dalam kami berbicara, dalam kami bertindak. Semuanya adalah karena kasih Allah. Sehingga kami menjadi penurut-penurut yang membangun kehidupan bersama dan menghindarkan diri kami dari perkataan yang sembrono dan sembarangan, apalagi perkataan-perkataan yang kosong. Mampukanlah kami Tuhan memiliki kasih baik dalam ucapan, dalam perkataan, dalam tindakan dan dalam pikiran kami. Karena kami percaya kami telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus menjadi berbuahkan kasih bagi yang lain. Di dalam Kristus Yesus kami percaya dan kami berdoa. Amin. Ya, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jadilah penurut-penurut Allah. Sebab apa? Sebab penentunya, pengendalinya ada di saudara dan saya. Apakah saudara akan menjadi penurut-penurut Allah? Hidup dalam kasih, untuk juga mengasihi sebab saudara dan saya dikasihi Allah, atau sebaliknya. Keputusannya ada pada saudara dan saya. Tetapi jika saya memilih untuk menjadi penurut-penurut Allah, hidup dalam kasih, sebagaimana kasih Allah yang sudah dinyatakan bagi saudara dan saya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, tetaplah hidup dalam kasih, jadilah penurut-penurut Allah, dalam sukacita, dalam kebenaran, dan dalam kasih. Dan ingatlah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara. Putih.